Selamat siang, saya reporter Herinda Rosa Fitriana. Di sini saya akan meliput tentang organisasi selain agama Islam di Semanser dengan judul Tingginya Rasa Toleransi dengan adanya 3 organisasi agama berbeda di SMA Negeri 11 Semarang. Halo, bisa kenalin namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Bunga dari kelas 11 D2. Hai, nama aku Felicia Diandra dari kelas 11 S1. Di sini aku mengikuti organisasi FKPK dan menjabat sebagai ketua FKPK periode 2023-2024. Halo, nama aku Kirani dari kelas 11 C2 dari organisasi Rohis. Di sini kakak ikut organisasi apa ya? Aku ikut organisasi CSF. Boleh tanya-tanya tentang CSF nggak kak? Boleh banget. Pertanyaan pertama, apa manfaat yang didapatkan dari bergabung dengan salah satu organisasi tersebut? Kalau manfaat dari kita bergabung sih lebih ke kita membangun relasi sesama siswa Kristen di SMA Negeri 11 Semarang. Pertanyaan kedua, di mana tempat berkumpulnya organisasi tersebut? Kalau kita CSF itu ada di sebelah ruangan band di atas sana. Pertanyaan ketiga, kapan waktu untuk berkumpul dalam organisasi tersebut? Oke, kalau waktu berkumpul kita setiap hari Jumat di jam 12 siang. Pertanyaan keempat, siapa yang mencetuskan pertama kali untuk membuat organisasi tersebut? Kalau siapa itu kurang tahu ya, karena itu udah dari lama banget dan pastinya setiap sekolah itu ada organisasi Kristen. Nah, kebetulan di sekolah kita namanya CSF, Christian Student Fellowship. Pertanyaan kelima, mengapa organisasi tersebut dibuat? Kita itu dibuat untuk persekutuan orang-orang Kristen. Jadi karena kan setiap sekolah pasti ada orang-orang Kristen yang dimana kita perlu bersekutu bersama, makanya itu dibuatlah CSF. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapanmu jika kegiatan organisasi terhambat? Kalau terhambat mungkin agak sedih ya, tapi kita tetap cari solusi ataupun cari waktu gimana kita bisa persekutuan di lain hari gitu. Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Keren banget. Kenapa? Nah, jadi di sini aku mau nanya-nanya ke kakak tentang FKPK. Yang pertama, apa manfaat yang didapatkan dari bergabung dengan organisasi FKPK tersebut? Jadi aku merasa di organisasi FKPK itu aku bisa numbuhin iman juga, terus bisa kenal sama teman-teman yang seiman. Karena kan ini kita di negeri ya. Yeah. Jadi mungkin kita minoritas. Jadi aku di FKPK itu bisa lebih dekat sama teman-teman yang seiman. Oh gitu. Terus di mana sih kalau tempat berkumpulnya organisasi FKPK? Biasanya kita itu kumpul di kelas 11 S1 atau enggak di kelas 12 IPS 3. Oh. Terus kapan sih waktu FKPK tuh untuk berkumpul gitu? Kita itu kumpul adain pertemuan rutin biasanya di hari Jumat. Pas yang cowok-cowok beragama Islam pada Jumatan, yang putri pada keputrian, kita ngadain kegiatan FKPK. Oke. Terus siapa yang mencetuskan pertama kali untuk membuat organisasi FKPK itu? Jadi FKPK itu dibentuk sama Mas William Dava. Beliau itu mendirikan FKPK antara tahun 2014-2015. Oke. Terus kenapa sih organisasi itu dibuat? Nah, kayak yang aku bilang tadi, ini tuh dibuatnya supaya kita itu bisa kenal sama teman-teman seiman yang ada di SMA 11 ini. Jadi kayak aku bisa kenal nih kakak kelas sama adik kelas yang agama Katolik tuh siapa aja. Oke. Terus bagaimana tanggapan kakak kalau sewaktu-waktu kegiatan di organisasi itu terhambat? Kalau terhambat biasanya kita sebisa mungkin bakalan ngusahain dulu supaya kegiatan itu tetap berjalan. Tapi kalau misalkan emang udah nggak bisa banget, biasanya kita bakalan ke plan B. Oh, plan B. Oke, makasih ya kak. Yes, sama-sama. Dadah. Bye-bye. Oke, aku mau nanya-nanya pertanyaan seputar Rohis nih. Yang pertama, apa sih manfaat yang kamu dapetin setelah bergabung dengan organisasi Rohis? Manfaatnya itu banyak, salah satunya adalah mungkin bisa lebih punya pergaulan yang baik ya, karena kan yang namanya Rohis itu kan kita belajar bareng, juga kita nambah silaturahmi juga. Terus mungkin salah satunya ekstra ya, karena kan namanya ekstra rebahan, kita latihan bareng, kita belajar bareng gitu. Oke. Yang kedua, di mana sih biasanya tempat berkumpulnya organisasi Rohis itu?
Sebenarnya biasanya di masjid, tapi kita juga mungkin kadang-kadang juga di kelas juga, Kelas juga? gitu ya. Oke. Kalau kapan waktu Rohis untuk kumpul? Sebenarnya kalau dari ekstranya sendiri hari Selasa sama Kamis ya, cuman kita kalau misalnya pulang sekolah kita nyempetin untuk mungkin di masjid sholat asar, terus kayak apa ngobrol-ngobrol sebentar gitu, Oh, gitu. biasa. Jadi relatif lah. Gitu. Oke. Terus siapa sih yang mencetuskan pertama kali untuk membuat organisasi Rohis tersebut? Mungkin kalau saya nggak tahu ya dari mana, cuman kita kan cuman meneruskan dari kakak-kakak kelas kita, jadi kayak kalau kita sih ngikutin aja sih, ada organisasi Rohis, ada ekstrakurikulernya juga gitu. Oke. Terus mengapa sih organisasi Rohis itu dibuat? Salah satunya yang namanya organisasi Rohis itu adalah untuk untuk melaksanakan atau membantu memperingati hari-hari besar agama Islam. Jadi kayak kita itu yang mengurus kepanitiaannya, kita yang mengurus bagaimana acara itu akan dilaksanakan gitu. Oh gitu. Oke, terakhir gimana sih tanggapanmu jika kegiatan di Rohis itu ada yang terhambat? Tanggapan saya, Iya. Mas, ketika ada kegiatan yang terhambat, ya mungkin kita tanya ya apa yang membuat terhambatnya suatu kegiatan itu, mungkin kurangnya komunikasi atau mungkin ada permasalahan salah paham. Jadi pasti pentingnya komunikasi gitu aja sih. Oke, komunikasi ya. Oke, makasih Kak.